Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam bersama saya, Yarona Salsabella. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini berjudul meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan akhlak. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan mengetahui dan kita akan menelaah akhlak mulia apa saja yang dimiliki oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita teladani dan bisa kita jadikan contoh bagi kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk kepada materi pembahasan yang akan kita bahas hari ini, sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa itu Rasul. Jadi, secara bahasa, Rasul berarti utusan, dan secara istilah, Rasul berarti utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas untuk menyampaikan wahyu dan memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Di antara ke-25 nabi dan rasul tersebut, mereka memiliki akhlak mulia masing-masing yang bisa kita jadikan contoh dan bisa kita teladani. Baik, itu tadi pengantar mengenai Rasul. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja yang akan kita pelajari dari materi bab ini. Materi pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengertian iman kepada Rasul. Materi yang kedua yaitu tugas Rasul. Jadi, pada materi yang kedua ini kita akan mengetahui apa saja tugas Rasul atau tugas para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang keempat yaitu kisah dakwah 25 nabi dan rasul. Namun, pada kesempatan kali ini, Ibu hanya akan menjelaskan 3 cerita atau 3 kisah teladan dari nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Baik, untuk menghemat waktu pembelajaran, mari kita langsung masuk kepada materi pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian iman kepada Rasul. Jadi apa sih pengertian iman kepada Rasul? Iman berarti meyakini. Jadi pengertian beriman kepada Rasul adalah meyakini bahwa para Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirim kepada umat manusia untuk memberikan petunjuk agar bisa mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, di sini kita wajib meyakini bahwa Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 164 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Ali Imran ayat 164. Nah, dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa memang Allah mengutus rasul-rasulnya agar kita bisa meneladani mereka. Sesuai dengan judul pembahasan kita hari ini, yaitu meneladani sifat-sifat mulia Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tugas Rasul. Jadi ada beberapa tugas yang dilakukan Rasul ketika diutus kepada suatu kaum. Yang pertama yaitu sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Nah, jadi tugas Rasul diutus yaitu untuk meluruskan kembali tauhid kaum yang sebelumnya yaitu tauhidnya sesat. Nah, itu tugas pertama Rasul. Tugas yang kedua yaitu sebagai pembawa kabar gembira bahwa kelak hamba-hamba Allah yang taat akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang ketiga yaitu sebagai utusan yang mengingatkan kepada umat bahwa bagi orang yang berlaku tidak baik seperti ingkar, berbuat kejahatan, berbuat maksiat, maka mereka akan mendapatkan balasan berupa neraka. Selanjutnya tugas Rasul yang terakhir yaitu membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak mulia. Nah, itu tadi tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada materi ketiga yaitu sifat-sifat Rasul. Mengenai sifat Rasul terdapat 3 pembagian. Yang pertama, sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Dan yang ketiga, sifat jaiz. Baik, kita langsung masuk kepada sifat Rasul yang pertama, yaitu sifat wajib. Maksud dari sifat wajib di sini adalah sifat yang wajib atau harus ada pada diri Rasul, sehingga mereka bisa dikatakan Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Rasul terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sidik. Sidik berarti berkata benar. Jadi apapun perkataan yang datang dari Rasul berarti adalah perkataan yang benar dan tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Sifat wajib yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi, Rasul atau seorang Rasul itu dapat dipercaya, dapat dibebankan amanah apapun, karena sifat beliau yaitu dapat dipercaya. Sifat wajib bagi Rasul yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. Jadi, yang disampaikan oleh Rasul di sini berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umat. Sifat Rasul yang keempat yaitu fatonah atau yang berarti cerdas. Seorang Rasul bukan orang sembarangan. Seorang Rasul itu adalah orang-orang pilihan. Seorang Rasul pastilah cerdas, tidak pelupa dan juga tidak pikun. Nah, itu tadi 4 sifat wajib yang ada pada Rasul. Selanjutnya kita masuk kepada sifat mustahil bagi Rasul. Maksud dari sifat mustahil bagi Rasul di sini adalah sifat yang mustahil dan tidak mungkin ada pada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil bagi Rasul terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kadzib atau berdusta. Jadi seorang Rasul tidak mungkin berdusta, baik itu kepada keluarga, masyarakat, maupun umatnya. Sifat mustahil yang kedua bagi Rasul yaitu khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Jadi, setiap Rasul tidak mungkin tidak dapat dipercaya, karena setiap Rasul memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya. Sehingga, tidak mungkin Rasul itu tidak dapat dipercaya. Sifat mustahil yang ketiga yaitu kitman, yaitu menyembunyikan. Jadi, seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan apapun. Contohnya seperti menyembunyikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang Rasul akan menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya dengan tanpa ditambah-tambah atau tanpa dikurang-kurangi sedikit pun. Jadi, sifat Rasul tidak mungkin menyembunyikan. Sifat mustahil yang keempat atau yang terakhir bagi Rasul yaitu baladah, yang artinya bodoh.
Jadi, tidak mungkin sama sekali Rasul itu orang yang bodoh. Rasul yaitu manusia pilihan, manusia yang cerdas. Jadi tidak mungkin Rasul itu memiliki sifat baladah atau bodoh. Nah, itu tadi sifat mustahil bagi Rasul. Selanjutnya, kita akan masuk kepada sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz para Rasul yaitu aradul basyariyah. Aradul basyariyah ini artinya Rasul itu bersifat atau bersikap selayaknya manusia. Maksud dari Rasul bersikap atau bersifat selayaknya manusia pada umumnya itu berarti Rasul juga melakukan hal-hal yang dilakukan manusia. Contohnya, Rasul juga akan makan, minum, Rasul juga akan merasakan lelah, letih. Nah, itu yang dimaksud dengan para Rasul juga bersikap atau bersifat selayaknya manusia pada umumnya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai sifat-sifat Rasul. Selanjutnya kita akan membahas dakwah 25 Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seperti yang Ibu katakan di awal, Ibu hanya akan menceritakan atau membacakan 3 cerita dari 25 Rasul tadi. 3 kisah teladan yang akan Ibu ceritakan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, kisah Nabi Adam, yang kedua, kisah Nabi Lut, dan yang ketiga, kisah Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk kepada kisah yang pertama, yaitu kisah Nabi Adam. Seperti yang kita ketahui, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah teladan yang bisa kita teladani dari Nabi Adam adalah pada awalnya Nabi Adam itu tinggal di surga. Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama istri beliau yaitu Siti Hawa. Namun Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar larangan Allah karena tergoda oleh setan. Allah melarang Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Namun Nabi Adam dan Siti Hawa malah memakan buah tersebut karena tergoda oleh syaitan. Nah, kisah teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam ini adalah jangan mudah terjerumus pada godaan syaitan, karena syaitan selalu ingin menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik. Kita masuk kepada kisah teladan yang kedua, yaitu kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang bernama kaum Sadum. Kaum Sadum adalah kaum yang dilaknat Allah karena mereka adalah orang-orang yang mencintai sesama jenis. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum Sadum juga memiliki kebiasaan yang tidak baik seperti melakukan pembunuhan, kejahatan, dan perampokan. Sehingga hal ini sama sekali tidak dapat dijadikan contoh. Allah mengutus Nabi Lut kepada kaum Sadum adalah untuk mengajak kaum Sadum kembali ke jalan yang benar. Namun, kaum Sadum ini keras kepala dan tetap pada pendirian mereka. Sehingga Allah menurunkan azab kepada mereka dengan menurunkan tanah dari langit. Sehingga kaum mereka tertimbun tanah tersebut. Dari kisah Nabi Lut ini, Ibu teringat bahwa pada zaman sekarang sangat mudah kita temui konten-konten yang berbau hal seperti ini, berbau hal LGBT. Contohnya seperti di media sosial, seperti Instagram, Twitter, maupun yang ramai sekarang di kalangan anak muda yaitu TikTok. Banyak sekali penyebaran konten atau video yang memuat unsur LGBT atau penyuka sesama jenis ini. Ibu mengharapkan dengan melihat atau mendengar cerita tentang Nabi Lut dan kaum Sadum ini, anak-anak semua bisa memikirkan bahwa
konten tersebut, konten yang tidak baik, konten yang memuat unsur LGBT itu adalah konten yang tidak baik dan tidak untuk ditiru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari hal-hal tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita masuk kepada kisah teladan yang ketiga, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Rasul kita, Rasulullah SAW. Beliau diturunkan atau diutus kepada masyarakat jahiliyah, di mana masyarakat jahiliyah ini menyembah berhala dan menganggap berhala adalah Tuhan mereka. Masyarakat jahiliyah juga senang berjudi dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Mereka juga merendahkan kaum wanita. Nah, diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat jahiliyah ini untuk membawa agama, yaitu agama Islam. Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin karena merupakan seorang pemuda yang lemah lembut, suka menolong, dan dapat dipercaya. Jadi, kisah yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Muhammad SAW ini, suka menolong, dapat dipercaya, juga berlaku lemah lembut. Baik anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita tentang kisah dakwah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat meneladaninya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sudah kita pelajari pada video pembelajaran ini. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua yaitu tugas Rasul. Dan yang ketiga, sifat-sifat Rasul. Dan yang keempat, kisah teladan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berakhirnya penjelasan tersebut, maka berakhir pula pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita semua dapat meneladani sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu tadi materi kita hari ini tentang meneladani sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan selama video pembelajaran ini berlangsung. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.